Jangan kecewa. Ternyata, kapal Nabi Nuh tidak berlabuh di Gunung Ararat. Untuk yang sudah tonton dan subscribe video ini, admin doakan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ufaira. Banyak beredar informasi mengklaim bahwa bahtera Nabi Nuh alaihi salam ditemukan di puncak Gunung Ararat. Bahkan tidak sedikit umat Islam yang mempercayai klaim ini. Padahal di kalangan ahli hal ini masih menjadi perdebatan. Banyak juga ahli arkeolog, geologi dan sebagainya yang membantah klaim ini. Lalu bagaimana Al-Quran menginformasikan terkait hal ini? Dan bagaimana data-data ilmiah sesungguhnya sangat jelas bisa menjadi jawaban yang akurat mana dari kedua klaim yang lebih kuat pijakannya. Simak penjelasannya di video ini sampai selesai ya agar tidak gagal faham. Seperti yang sudah admin jelaskan di video sebelumnya, bahwa banjir Nuh ini bukanlah banjir secara global yang airnya serempak menutupi seluruh wilayah bumi, melainkan hanya banjir lokal saja yang terjadi di kawasan sekitar Sungai Tigris dan Eufrat itu saja. Dikarenakan pada saat kehidupan Nabi Nuh itu berlangsung masih pada periode-periode interglasial, sehingga membuat cuaca yang tidak menentu pada saat itu. Terjadi hujan yang terus-menerus selama beberapa hari bahkan mungkin saja minggu. Maka daerah di wilayah sekitaran Sungai Eufrat dan Tigris saat itu mengalami banjir yang luar biasa. Ditambah dengan letak geologis wilayah tempat tinggal Nabi Nuh itu merupakan cekungan yang berada di antara bukit-bukit dan gunung-gunung. Untuk lebih jelasnya silakan tonton lagi video admin sebelumnya supaya bisa nyambung dengan narasi di video ini. Kembali ke topik. Apakah benar klaim yang mengatakan jejak kapal Nabi Nuh ditemukan di puncak Gunung Ararat? Simak baik-baik informasi dari ayat berikut. Dan difirmankan, hai bumi telanlah airmu, dan hai langit, hujan, berhentilah, dan air pun disurutkan, perintah pun diselesaikan dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit Judi, dan dikatakan, binasalah orang-orang yang zalim. Quran Surat Hud ayat 44. Dari ayat tersebut kita bisa tahu, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada bumi untuk menelan kembali airnya, dan kepada langit untuk menghentikan hujannya. Kemudian air pun berangsur-angsur surut dan menurut informasi tersebut bahtera Nabi Nuh berlabuh di atas bukit yang bernama Bukit Judi. Yang menjadi pertanyaan, apakah Bukit Judi itu adalah Gunung Ararat? Menurut sudut pandang admin, Bukit Judi yang dimaksudkan informasi tersebut bukanlah Gunung Ararat seperti yang diklaim beberapa pihak saat ini. Sangat jelas dikatakan di ayat tersebut, bahtera Nuh berlabuh di sebuah bukit bukan gunung. Perbedaan bukit dengan gunung. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, gunung adalah bentuk lahan yang menonjol di bagian atas. Umumnya menunjukkan lereng yang curam, area puncak yang relatif terbatas, serta relief lokal yang cukup besar. Sementara itu, dikutip dari buku Science World yang berjudul Bukit Gunung Pegunungan terbitan tahun 2016 karangan Mikino, yang dimaksud dengan bukit adalah bagian permukaan bumi yang memiliki ketinggian antara 200 sampai 300 meter di atas permukaan laut, dan bentuknya mirip kubah. Bukit juga bisa diartikan sebagai sebidang tanah yang menjulang lebih tinggi dari daerah di sekitarnya. Dibandingkan gunung, bukit jauh lebih mudah didaki. Dalam situs National Geographic, dituliskan bahwa kondisi permukaan bukit tidak begitu curam dan tak terlalu tinggi. Perbedaan yang paling menonjol yaitu pada ketinggiannya. Biasanya gunung memiliki ketinggian minimal 2000 kaki atau sekitar 610 meter. Sedangkan bukit memiliki ketinggian yang jauh lebih rendah yaitu minimal 200 kaki dan kurang dari 610 meter. Dari sini saja sudah sangat jelas, jika memang benar banjir Nabi Nuh itu secara global yang menutupi seluruh permukaan bumi, kemudian bahteranya berlabuh di sebuah puncak gunung. Lalu yang menjadi pertanyaan, cukupkah jumlah air yang ada di planet bumi jika ditumpahkan serentak akan bisa menutupi bumi mencapai ketinggian gunung tersebut? Jawabnya mustahil. Admin akan buatkan perhitungannya. Menurut Lembaga Survei Geologi Amerika Serikat atau US Geological Survey, bahwa jumlah air di seluruh planet bumi dari air yang ada di laut, sungai, permukaan dan yang masih berbentuk gas di langit sekitar 1332 miliar kilometer kubik. Dari 1330 miliar kilometer kubik tersebut sebagiannya adalah dalam bentuk air laut yang memang sudah menutupi permukaan bumi ini sekitar 70%. Jadi hanya 70% saja permukaan bumi yang tertutupi air. Dan rata-rata ke dalam air laut itu sekitar 3,2 km.
Dari informasi ini kita bisa lakukan perumusan sederhananya, yaitu 70% dikali luas permukaan bumi dikali dengan kedalaman air yaitu 70% dikali 510 juta kilometer kubik dikali 3,2 km maka hasilnya adalah 1142 kilometer kubik. Dari hasil perumusan itu kita mendapatkan informasi bahwa air yang sudah eksis saat ini yang menutupi permukaan bumi adalah hanya sekitar 1142 km kubik saja. Jadi kita bisa menghitung berapa jumlah air di planet bumi ini yang berpotensi untuk terjadinya banjir di permukaan bumi, yaitu 1332 km kubik dikurangi dengan 1142 km kubik maka hasilnya 190 juta kilometer kubik. Jadi jumlah air yang dapat menjadi potensi banjir hanya 190 juta kilometer kubik saja. Sahabat Ufaira. Nah, dari sini coba kita distribusikan air yang menjadi potensi banjir tersebut ke seluruh permukaan bumi. Apakah cukup untuk terjadinya banjir global dengan ketinggian mencapai Gunung Ararat? Dari sini saja sudah sangat mustahil. Tapi kalau masih penasaran, oke admin akan sajikan hitungannya agar pemirsa puas. Kita lakukan perumusan 190 juta kilometer kubik dibagi dengan luas permukaan bumi yaitu 510 km persegi hasilnya adalah 372,5 meter saja. Dari hasil perumusan ini didapatkan, jika memang terjadi banjir global apakah cukup dengan jumlah 190 juta kilometer kubik tadi bisa menutupi seluruh permukaan bumi. Ditambah lagi dengan klaim Bahtera Nuh berlabuh di puncak Gunung Ararat yang ketinggiannya di atas 2000 meter. Jangan berpikir yang tidak rasional, biasakan bahwa manusia dianugerahi akal untuk berpikir secara rasional, maka gunakan akal MU untuk mentadaburi Al-Quran Al-Karim. Jangan hanya terima doktrin tanpa tahu jelas sumber informasi berita itu dari mana. Al-Quran itu langsung perkataan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik alam semesta, mana mungkin perkataan Allah itu meleset. Sudah jelas ya? Secara rasional bahwa banjir Nabi Nuh itu bukanlah banjir global yang serentak menutupi permukaan bumi apalagi bahteranya berlabuh di puncak Gunung Ararat. Sangat-sangat mustahil. Informasi itu bukan dari Al-Quran. Al-Quran tidak pernah menginformasikan seperti itu. Kalau bukan di Gunung Ararat, lalu di mana bukit judi itu? Admin akan bahas di video berikutnya. Maka dari itu terus subscribe dan like agar channel ini terus berkembang. Admin akan menguak informasi-informasi hoax yang sudah telanjur beredar di kalangan umat saat ini. Wassalam.